Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi baru berkaitan dengan modul korelasi Spearman. Nah, jika sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari teknik analisis data yang berkaitan dengan statistika parametrik, statistika non-parametrik. Nah, korelasi Spearman ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang salah satunya atau keduanya merupakan variabel statistika non-parametrik. Nah, pengolahan data melalui korelasi Spearman ini didasarkan atas peringkat atau perankingan data pada masing-masing variabel. Seperti kemarin di Human Whitney, di korelasi Spearman juga ada yang namanya perankingan data. Langkah-langkah pengujian untuk korelasi Spearman ini ada 6 langkah. Yang pertama, seperti biasa, kita masukkan data-data secara berpasangan ke dalam tabel. Kemudian, memberikan masing-masing ranking data. Nah, jika dalam Human Whitney, perankingan dilakukan secara bersamaan, jadi data X dan data Y dilakukan perankingan secara bersamaan. Sedangkan dalam korelasi Spearman, data perankingan ini dilakukan terpisah. Jadi untuk data X perankingannya bagaimana, untuk data Y perankingannya bagaimana. Kemudian, cari selisih antara ranking setiap pasangan data. Sesudah kita melakukan perankingan, selanjutnya kita mencari nilai selisihnya antara perankingan data X dan perankingan data Y. Kemudian, kita mengkuadratkan nilai selisih yang tadi yang sudah kita selisihkan, kita kuadratkan. Dan kemudian jumlahkan seluruh nilai kuadrat selisih. Sesudah itu kita mencari koefisien korelasi Spearman. Untuk lebih jelasnya, penerapan analisis korelasi Spearman, kita langsung saja ke contoh kasus. Di sini kasusnya ada suatu perusahaan riset yang meneliti khusus perbankan melakukan penelitian mengenai laba bank dan harga saham. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BEI dan penelitian dilakukan terhadap 8 bank nasional. Tabel berikut adalah data yang berhasil diperoleh tim peneliti. Tingkat laba bank diukur berdasarkan rasio persentase keuntungan terhadap pendapatan, sedangkan harga saham diukur berdasarkan harga saham tersebut di BEI. Hasil riset tersebut ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara rasio laba bank dengan harga sahamnya. Nah, ini nama banknya, ada Bank Mandiri, BCA, BNI, BTPN, dan lain-lain. Kemudian untuk laba dalam persennya ada 3,58, 2,51, 2,54, dan 0,95. Untuk harga sahamnya dalam rupiah, ada Rp1.025, ada Rp1.375, dan Rp3.350, dan seterusnya. Ini merupakan data dari Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan laba dan harga saham di beberapa bank. Nah, kita sudah ada datanya. Dan yang laba ini merupakan data untuk X. Kita misalkan laba ini untuk X dan harga saham ini untuk Y. Nah, selanjutnya sebelum kita menentukan identifikasi masalah, kita menentukan hipotesis, taraf nyata, dan statistika uji, kita lakukan perankingan dulu. Perankingan bisa dilakukan di lembar terpisah. Untuk perankingannya berbeda dengan Human Whitney yang kemarin, yang perankingannya disatuin semua, jadi dari data X dan data Y disatuin semua. Untuk korelasi Spearman, perankingannya dipisah. Jadi, untuk perankingannya, kita lakukan perankingan untuk data X. Jika kemarin di Human Whitney, kita mengurutkan dari data terkecil. Nah, sekarang di Spearman, kita mengurutkan dari data yang terbesar. Untuk data X, yaitu data laba, kita lihat data yang paling besar, atau kita urutkan dari data yang paling besar dari data yang laba ini.
data yang paling besar ada 3,58, kemudian 3,58 lagi, 3,58-nya ada 2, kemudian 2,54. Pokoknya untuk X ini kita isi dari data laba yang ini, tapi diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jika kita sudah mengurutkan, selanjutnya kita lakukan perankingan. Untuk perankingannya sama kayak kemarin, jika misalkan datanya ada yang sama, 2, misalkan kayak gini, 2. Nah, kita jumlahkan nomornya, nomor yang ininya. 1 ditambah 2, 3, kemudian dibagi banyaknya data yang sama, yaitu 2. Karena ini data yang samanya ada 2. 3 dibagi 2 jadi 1,5. Nah, untuk yang pertama ini berarti perankingannya 1,5. Kemudian, untuk yang 2,54 ini, perankingannya tidak 2, tetapi kayak yang kemarin di Human Whitney, kita nurutin yang nomor urut yang ini. Jika kita sudah menentukan perankingan yang 1,5 ini, berarti yang 2,54 rankingnya langsung di ranking 3. Samain kayak nomor urut yang ini. Dan seterusnya. Untuk perankingan hampir sama kayak kemarin di Human Whitney ya. Selanjutnya kita lakukan perankingan untuk data Y, yaitu data harga saham. Perankingannya sama, dimulai dari data paling besar ke data terkecil. Nah, kita urutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Mohon maaf ada kekeliruan, sama ya mengurutkannya jadi korelasi Spearman dan Human Whitney ini untuk perankingannya mengurutkan dari yang paling besar ke yang terkecil, sama gitu ya. Tapi jika di Human Whitney ini kita kalau misalkan di Human Whitney kita menggabungkan data X dan data Y, tapi di korelasi Spearman kita dipisah gitu ya untuk melakukan perankingannya, data X dan data Y itu dipisah. Nah, untuk melakukan perankingan data Y, kita mengurutkan data Y yang ini, karena harga saham ini kita sebut saja Y, mengurutkan dari data terbesar. Nah, jika kita sudah urutkan dari data terbesar ke data terkecil, kita sekarang lakukan perankingan. Untuk yang pertama, ini ranking pertama, ranking 1, yang kedua ranking kedua, dan yang ini karena yang ini ada nilainya untuk yang pertama, yang 3.350, ini merupakan ranking ke-1, kemudian ini ranking kedua, dan ini ranking ketiga, seperti biasa ya. Nah, ini yang ke bawah ada data yang sama, sebanyak 3 data. Seperti biasa, untuk data yang sama, perankingannya, kita jumlahkan nomor urut yang ininya, 4 ditambah 5 ditambah 6. Kemudian dibagi banyaknya data yang sama. 4 ditambah 5, 9, ditambah 6, 15. 15 dibagi banyaknya data ada 3. Berarti perankingannya 5. Itu ya. Selanjutnya untuk yang ketujuh ini, berarti langsung rankingnya ranking 7, disesuaikan dengan nomor urut. Dan seterusnya. Untuk perankingan, saya kira teman-teman sudah paham karena di modul sebelumnya kita sudah melakukan perankingan. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalahnya, teman-teman tinggal lihat dari kasus. Di kasusnya ada, apakah terdapat hubungan antara rasio laba bank dengan harga saham. Berarti untuk identifikasi masalahnya, apakah terdapat hubungan signifikan? Karena kalau misalkan hubungannya hubungan positif, hubungan negatif, nanti akan disebutin di kasus. Jika misalkan terdapat hubungan aja, kita bisa masukin di identifikasi masalahnya apakah terdapat hubungan signifikan antara rasio laba bank dengan harga saham. Tergantung dibutuhinnya apa ya. Nah, kemudian untuk langkah 1 berkaitan dengan hipotesis. Untuk hipotesisnya,
Maaf, ini harusnya H1 ya. Untuk hipotesisnya, jadi H0 ini selalu bertentangan dengan identifikasi masalah. H0 ini artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara rasio laba bank dengan harga saham. Untuk H1-nya terdapat hubungan signifikan antara rasio laba bank dengan harga saham. Untuk H0 ini selalu bertentangan dengan identifikasi masalahnya. Jika identifikasi masalah terdapat hubungan, berarti H0-nya tidak terdapat hubungan, baru H1-nya terdapat hubungan. Gitu ya. Dan untuk simbol di sini, ini ada simbol sama dengan rho sama dengan 0 dan rho tidak sama dengan 0. Karena di sini simbolnya sama dengan, berarti nanti di kurvanya itu kurva dua arah. Gitu ya. Dan di sini juga ada hubungan signifikan, berarti karena diidentifikasi masalahnya hubungan signifikan, berarti nanti ke kurvanya juga kurva dua arah. Kalau misalkan di sininya terdapat hubungan positif, berarti kurvanya satu arah ke arah kanan. Kalau misalkan terdapat hubungan negatif, berarti kurvanya juga satu arah ke arah kiri. Karena ini hubungannya signifikan, dan di hipotesis juga simbolnya itu rho sama dengan 0 dan rho tidak sama dengan 0. Ada sama dengannya, ada tanda sama dengannya. Berarti untuk di kurva kaidah keputusan, ini kurvanya dua arah. Ya. Selanjutnya kita ke langkah 2, tentukan taraf nyata. Taraf nyatanya seperti biasa ya. Untuk kasus di contoh kasus dan di tugas, alfanya biasanya kita gunakan 5% atau 0,05. Selanjutnya kita masuk ke langkah 3, statistik uji. Untuk langkah 3, statistik uji, kita masukkan data yang X ini merupakan laba bank dan Y merupakan harga saham. Dari data yang ini, kita tinggal salin saja ke X dan Y. Kita jumlahkan juga jumlah N-nya berapa. Bukan jumlah dari keseluruhan ini ya, tapi banyaknya data. Ini kan banyaknya ada 9, berarti N-nya sama dengan 9. Untuk X, untuk Y, N-nya sama dengan 9, sama ya. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai RX. RX ini merupakan perankingan dari data X. 3,58. Kita lihat di sini ya. 3,58 rankingnya berapa? 1,5. Berarti kita tinggal salin ke sini. 2,51 rankingnya. Ranking ke berapa? 2,51 ranking keempat. Itu ya. Dan seterusnya. Kemudian ke bawahnya untuk jumlahnya yang 45 ini merupakan jumlah dari keseluruhan 1,5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 5. Jumlahnya 45. Gitu. Untuk RY ini merupakan perankingan dari data Y. Kita lihat 1025 di yang tadi ranking berapa? 1025 ranking kelima. Berarti kita tinggal masukin yang 1025 ini di ranking kelima. 1375 di ranking ketiga. Gitu ya. Sama, ini juga ke jumlah ke bawahnya merupakan hasil penjumlahan dari 5 ditambah 3 ditambah 1 dan seterusnya. Selanjutnya, jika kita sudah melakukan perankingan, tadi di langkah-langkah, selanjutnya kita menentukan selisih antara nilai RX dan nilai RY. Jangan kebalik ya. Jadi nanti teman-teman mencari nilai selisih RX dan RY. Itu namanya D. D ini dilakukan untuk mencari selisih antara nilai RX dan RY. Nah, untuk mencari nilai selisih RX dan RY, teman-teman tinggal mengurangkan nilai RX yang 1,5 dikurangi nilai RY. Jangan kebalik, harus RX dulu kemudian dikurangi RY. Hasilnya negatif 3,5. Kemudian RX-nya 4, RY-nya 3, selisihnya 1. RX-nya 3, RY-nya 1, selisihnya 2. Pokoknya teman-teman tinggal mengkurangkan nilai dari RX yang ini dikurangi nilai RY. Nah, selanjutnya jika kita sudah mencari nilai D,
kita jumlahkan semuanya, nilai D-nya di sini diperoleh 0 karena ada nilai yang minus. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai D2. Untuk D2 ini, teman-teman tinggal mengkuadratkan nilai D. Negatif 3,5 dipangkatin 2 hasilnya 12,25. 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Dan seterusnya. Ke bawahnya untuk jumlahnya, teman-teman tinggal menjumlahkan 12,25 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 9 dan seterusnya. Hasilnya 45,5. Nah, selanjutnya, jika kita sudah menjumlahkan seluruh nilai kuadrat selisih yang tadi yang sigma D kuadrat ini, selanjutnya kita mencari nilai koefisien korelasi Spearman, yaitu menggunakan rumus RS sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk ini teman-teman tinggal substitusikan dari tabel yang tadi kita sudah cari angka-angkanya. Untuk RS ini 1 dikurangi 6 ini merupakan rumus sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurangi 1. Kita tinggal substitusikan 1 dikurangi 6, rumusnya ya, dikali sigma D kuadrat. Sigma D kuadrat, jumlah dari D kuadrat, sigmanya 45,5. Masukin 45,5 per N. N-nya sama ya, N-nya sama. Beda seperti kemarin yang ada N1, N2, di sini sama N-nya. N-nya 9, kita masukin N-nya 9, kemudian N kuadrat, 9 dikuadratkan, hasilnya 81, dikurangi 1, yang merupakan rumus. Kemudian 1 dikurangi 6 dikali 45,5, 273, per 9 dikali 80, 80 ini dari 81 dikurang 1, 80. Nah, untuk cara hitungnya, teman-teman hitung dulu 9 kali 80 hasilnya berapa, kemudian 273 dibagi 9 kali 80. Hasilnya nanti tulis di bawah, dan cara ngitungnya 1 dikurangi hasil yang tadi. Diperoleh nilai RS-nya 0,62. 0,62 ini teman-teman lihat di derajat hubungan yang sebelumnya kita sudah pelajari di modul korelasi. 0,62 ini termasuk derajat hubungannya kuat. Jadi koefisien korelasi dari hasil kasus tersebut hubungannya kuat. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai T hitung dan T tabel. Untuk mencari nilai T hitung, kita menggunakan rumus RS dikali akar dari N dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi RS kuadrat. Kita tinggal substitusikan nilai RS-nya sebesar 0,62 dikali akar dari N, N-nya 9 yang tadi, dikurangi 2 yang merupakan rumus, kemudian dibagi 1 dikurangi RS kuadrat. RS-nya 0,62 dikuadratkan, hasilnya 0,3844. Nah, kemudian 0,62 dikali akar dari 9 dikurangi 2, 7, 1 dikurangi 0,3844, 0,6156. Nah, ini dibagi dulu, 7 dibagi 0,6156, hasilnya 11,371 atau 11,37, diakarkan dan dikalikan 0,62, hasilnya 2,09. Kita peroleh nilai T hitungnya sebesar 2,09. Selanjutnya kita mencari nilai T tabel. Di sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan cara untuk mencari nilai T tabel. Teman-teman persiapkan dulu tabel distribusi T. Nah, untuk mencari nilai T tabelnya, kita menggunakan rumus dulu. 1 dikurangi 0,5 dikali alfa. Alfanya 0,05. 1 dikurangi 0,5 dikali 0,05, hasilnya 0,975. Kemudian dibandingkan dengan N dikurangi 2. N-nya 9 dikurangi 2, 7. Berarti untuk mencari T tabelnya, kita membandingkan nilai 0,975 dengan
7. Berarti di atasnya kita cari yang 0,975, ke bawahnya 7. Diperoleh nilai T-tabelnya 2,3646. Untuk mencari nilai T-tabel, teman-teman perlu menggunakan tabel distribusi T. Sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Teman-teman review ulang jika teman-teman sudah lupa. Selanjutnya, jika kita sudah mencari T hitung dan mencari T tabel, kita masuk ke langkah 4, yaitu kaidah keputusan. Untuk kaidah keputusannya, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Ini T hitungnya 2, nah, kita peroleh untuk kaidah keputusannya, tolak H0 jika T hitung mutlak lebih besar dari T tabel. T hitung mutlak ini jadi jika misalkan nilai T hitungnya ini negatif, teman-teman tetap tulisnya positif karena dimutlakan. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kita peroleh T hitungnya 2,09 dan T tabelnya 2,36. Karena di sini T hitung lebih kecil dari T tabel, maka untuk keputusannya H0 diterima. Karena kalau misalkan T hitung lebih besar dari T tabel, ini baru H0 ditolak. Karena ini T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima untuk keputusannya. Nah, kita lihat. Nah, untuk membandingkan di kaidah keputusan dan keputusan yang tadi, selanjutnya kita bikin kurva kaidah keputusan. Apakah H0-nya benar-benar ditolak atau diterima. Nah, seperti biasa, kita tentukan nilai T-tabel yang menjadi pembatas antara H0 diterima dan H0 ditolak. Tabelnya di sini dimasukkan 2,36. Saya bulatkan saja karena tadi nilainya kan 2,3646. Saya bulatkan menjadi 2,36 untuk T-tabelnya. Kemudian untuk yang sebelah kiri juga sama, pembatasnya menggunakan T-tabel. Dan sekarang kita masukkan nilai T hitung. T hitungnya sebesar 2,09. Berarti ada di sini 2,09 ya, di sebelum 2,36 T hitungnya. Nah, karena T hitung berada di daerah H0 diterima, maka keputusannya sama kayak tadi yang di kaidah keputusan di sini, H0-nya diterima. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel. Karena H0-nya diterima, berarti untuk kesimpulannya kita menggunakan hipotesis yang H0, yang ini. Karena H0 diterima berarti tidak terdapat hubungan signifikan antara rasio laba bank dengan harga saham. Gitu untuk kesimpulannya. Sekian materi mengenai korelasi Spearman yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan materi terakhir di praktikum statistika bisnis. Jika teman-teman ada yang belum paham mengenai materinya, teman-teman bisa tanyakan di Google Classroom atau di grup WA kepada asisten dan instruktur yang bersangkutan. Tapi semoga video ini bisa memberi pemahaman yang lebih kepada teman-teman ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.